Halo, balik lagi bersama gua Kev di Milik Art Terapi, dan kali ini kita ada di Toys and Comic Fair 2025 teman-teman ya. Ini dari pagi antriannya sudah cukup lumayan panjang. Dan pertama kali masuk kita disajikan dengan gasapon, teman-teman. Gasapon. Di sini banyak banget gasapon. Ya, gasapon cuma harganya satu koinnya itu 25.000, cukup lumayan mahal ya. Jadi kalau misalnya koinnya butuh 5 atau butuh 3, kita harus 25 kali 3 jadinya kan, atau 25 kali 5 jadi 125 teman-teman. Ini cukup lumayan banyak sih gasaponnya ya. Tapi kalau misalnya di Jepang itu cuma kadang-kadang ya 500 yen. 500 yen itu tuh berapa ya? 500 yen itu 50 kalau nggak salah ya. 50.000 kalau dikali 100 ya teman-teman ya. Jadi ada yang satu koin, ada yang dua koin gitu. Tapi kalau di Jepang tuh nggak berasa teman-teman. Karena koin 500 yen itu adalah cuma koinan ya. 500 yen itu cuma koinan, jadi nggak berasa teman-teman kalau misalnya kalian di Jepang. Dan ini gue bersama abang gue ngincar yang Godzilla ya, Godzilla, tapi nggak jadi karena menurut dia 25.000 kali itu Godzilla butuh 5 koin teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya, kita jalan-jalan lagi. Kita lihat lagi ada apa lagi di sini ya. Di sebelah kiri di sini ada multi toys tentu saja. Dan ini desainer toys ya, kebanyakan di sini banyak desainer toys teman-teman. Toys dari Indonesia, dari Asia juga, Thailand, Malaysia, dari Korea juga ada, dari Jepang juga ada kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dari Jepang juga ada. Cuma di sini sekarang lagi musim ini teman-teman ya. Lagi musim ini figur-figur ini tuh yang versi Blockis ya teman-teman ya, Blockis. Dan gue tertarik dengan versi yang Senseiya sih sebenarnya sih ya. Senseiya. Dan versi Blockis ini banyak banget ya di sana ya. Ada yang Transformer terutama ya. Transformer tuh banyak banget. Kemudian juga versi Marvel nggak terlalu banyak ya. Tapi Transformer banyak banget teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Di sini juga banyak banget yang jual Blockis. Ini di tempat gue nggak tahu nama tokonya nih. Tetapi ini kebanyakan dia rakitan ya. Kayak Gundam segala macam gitu-gitu teman-teman ya. Nah ini dia. Bisa kalian lihat di sini ya, banyak banget blokisan kayak gini sekarang teman-teman ya. Harganya juga variatif ya harganya ya. Dari ada yang jual 68, ada yang jual 80, ada yang jual 70 gitu. Macam-macam jadinya. Lanjut lagi, kita jalan lagi teman-teman. Nah ini di sisi sebelahnya ada toko diecast, tapi gua nggak tahu diecast nama tokonya apa nih, gua nggak tahu ya. Di sini ada Hot Wheelan juga teman-teman ya. Dan kemudian di sebelah sana ada mini scale dan ini adalah hari pertama teman-teman ya. Jadi barangnya tuh masih banyak sebenarnya ya kalau hari pertama. Kalau hari kedua gua nggak tahu ya, karena gua hanya datang di hari pertama aja. Di sini ada banyak mini scale, tapi seperti yang kalian lihat ya, mini scale di sini ya banyak juga di tempat-tempat lain juga ada juga gitu kan. Jadi mungkin kalian juga salah satu dari kalian sudah pernah punya ya untuk versi mini scale yang ini teman-teman. Ada mini GT, kemudian ada yang lain-lain juga. Kemudian di sini kita ke ini teman-teman, robot-robotan ini ya. Ini banyak banget robot kalau nggak salah ini tokonya robot jadul ya kalau nggak salah ya. Dan di sini robot-robotan ini kalau kalian suka robot-robot yang vintage ya, vintage itu kesini teman-teman ya. Ini banyak banget dia jual ya. Macam-macam kayak Voltus 5, Competitor teman-teman ya, Gaiking segala macam, dan pokoknya yang berbau-bau robot-robot zaman dulu teman-teman ya. Di sini dijual teman-teman. Itu dia. Cukup lumayan banyak stoknya. Apa karena mungkin hari pertama ya. Sempet juga ngobrol sama ownernya pada saat di sini teman-teman. Jadinya ya ngobrol-ngobrol aja. Dan kemudian kita lanjut lagi. Seperti yang gue bilang tadi ya, ini banyak sekali toy designer toy ya teman-teman ya. Mainan dari desainer, jadi ya kebanyakan juga mainannya juga bukan mainan yang diproduksi massal gitu kan. Di sini juga jual Labubu kalau kalian masih suka Labubu teman-teman ya. Di sini figur-figur lulus-lulusan segala macam kayak gitu-gitu tuh ada semuanya ya. Banyak pokoknya di sini teman-teman. Jadi nggak cuma 1-2 doang ya, tapi banyak di sini figur-figur lulus-lulusan. Mari kita jalan-jalan lagi, kita lihat kanan kiri. Dan di sini banyak banget ya orang-orang ya banyak yang ngincer ngincer figur-figuran ya kalau di sini ya, pastinya ya.
Justru malah kalau kalian mengincar diecast-diecasan ini tidak banyak teman-teman ya, tidak banyak karena ini di sini memang khusus toys itu, toys comic and fair itu kebanyakan dia figur teman-teman. Kalau kalian mencari figur-figur vintage, figur-figur baru di sini cocok nih. Cocok banget di sini. Nah, di sini kan banyak tuh yang vintage. Bahkan Nintendo aja di sini dijual teman-teman ya. Tuh kalau kalian minat tuh ada Nintendo dijual ya, konsolnya itu 1 juta teman-teman ya. 1 juta tapi ini itu nyala semuanya. Dan di sini juga banyak banget ya figur-figur yang ya yang lama-lama lah, yang baru-baru teman-teman. Di sini gue mampir juga ke figur-figur sini. Senseiya juga gue mampirin ya. Senseiya di sini gue ngeliat harganya juga cukup lumayan ya harganya ya, ternyata ya. Senseiya kirain gue hanya beberapa gitu kan. Senseiya itu ternyata di sini harganya cukup lumayan mahal teman-teman. Harganya gue nggak tahu ya pasarannya Senseiya berapa. Dan kita lanjut lagi ke tempat lainnya. Sini juga ada yang jual jaket-jaketan teman-teman ya, baju-baju gitu juga semuanya juga ya. Dan ini di Multi Toys teman-teman. Ini di Multi Toys dan ini abang gua lagi lihat Godzilla sih. Ini Godzilla. Sebenarnya yang ngumpulin figur itu kebanyakan abang gua teman-teman ya. Dia ngumpulinnya Godzilla. Dan ini gua ngeliat Yu Yu Hakusho nih. Yu Yu Hakusho nih. Yang ini gua agak tertarik ya yang ini nih, yang versi ini karena tampilannya keren banget sih. Ya, dia lagi pakai ilmunya. Dan lanjut lagi teman-teman. Ini masih di Multi Toys ya. Multi Toys di sini banyak banget Tamashii Nation. Tapi ini gua nggak tahu nih, ini Tamashii Nation yang kayak gini nih. Ini rakitan atau apa ya? Kok kotaknya tipis banget ya? Apakah ini rakitan dan isinya plastik atau gimana? Tapi kok tipis banget gitu loh. Kalau rakitan cukup lumayan juga nih, soalnya dia banyak Senseiya juga. Seiyanya juga nggak ada. Di sini juga ada Gundamnya juga soalnya. Tamashii Nation ini. Oh, tuh kan ada Zaku ya. Zaku ada, Pac-Man ada, Senseiya pun ada ya. Dan Phoenix-nya ada dan segala macam. Di sini juga di sebelah sini ada Kamen Rider kebanyakan ya. Ada Kamen Rider. Nah, ini dia. Kalau kalian ke sana kemarin ya kalian cari-cari figur ya seperti ini, teman-teman ya. Kamen Rider, ini Kamen Rider dulu gue pernah punya tapi sudah gue jual, teman-teman ya. Kamen Rider yang versi figur arts, teman-teman. Ya, yang dari Bandai. Terutama yang versi Kamen Rider Black ya, gue tuh pernah punya. Tapi sekarang udah gue jual. Waktu itu udah pernah gue jual berapa gitu. Harganya udah cukup naik ya. Cepat banget naik kalau figur mah. Seperti biasa di sini juga banyak juga ya rakitan-rakitan. Di sini juga ada ya rakitan Dragon Ball nih ya, figur Ice standar teman-teman ya. Ini versi Dragon Ball banyak juga ya. Dan Gundam-Gundaman juga ada. Tapi gue masih belum tertarik karena gue masih ada satu Gundam yang belum gue rakit teman-teman. Di sini juga figur-figur kayak gini-gini nih. Dia ada juga ya statue kayak gini teman-teman ya. Dia banyak macam-macam ya. Ya macam-macam lah, ini di Multi Toys nih teman-teman nih. Karena kalau Multi Toys tuh kebanyakan tuh figur-figur kayak gitu ya kan. PO juga bisa kalau nggak salah kalau Multi Toys ya. Kalau nggak salah sih dia bisa PO gitu-gitulah. Nah, lanjut lagi di sini juga di mana di Multi Toys ini juga banyak juga nih kayak gini nih ya. Ini macam-macam blokis dan segala macam blind box seperti ini banyak banget ya di mana di Multi Toys nih. Jadi sekalian bisa pilih macam-macam ya dari berbagai macam. Ada Ultraman tuh. Nah, ini gue lagi lihat Senseiya ya. Ada Ultraman, ada segala macam itu ya. Dan apa namanya? Kalau misalnya kalian beli ini ya, ini harganya berapa gitu ya? Sekitar 70-an kayaknya ya harganya. Ini di bagian sini ya, dan kemudian di bagian sini lagi ada lagi teman-teman ya, blind box seperti ini ya. Ini lagi laku banget ya blind box kayak gini nih. Mungkin karena orang penasaran ya dengan isi-isinya teman-teman ya. Karena blind box kayak gini kan kita tuh membeli dengan rasa penasaran teman-teman. Ini juga blind box juga banyak banget pokoknya blind box kayak gini nih ya. Terutama yang Transformer sih yang banyak sih. Ultraman juga cukup lumayan banyak. Ya semuanya sih agak-agak lumayan banyak ya. Nah, kalau kalian tertarik tuh ya teman-teman masih banyak. Nah, ini juga ada juga ya. Ini banyak banget pokoknya blind box kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat
Kalau zaman sekarang arahnya ke sini teman-teman ya, arahnya ke sini, mainannya ke arah-arah blind box teman-teman ya. Walaupun juga mainan-mainan lain juga cukup lumayan banyak ya, tapi blind box ini lebih banyak lagi. Bermunculan terus teman-teman. Nah ini sekarang gue ke sini ya, ke Aoshima nih, Aoshima nih cukup lumayan oke, dan gue tertarik dengan versi yang ini teman-teman. Ini semua Stone ya teman-teman ya, tapi gue lagi males ngerakit sih, tapi one day lah pasti akan gue beli tuh ya, one day. Sini cukup lumayan banyak ya, Aoshima, merek Aoshima ini rakitan semuanya. Jadi kalian bisa lihat apa namanya, mobil-mobilnya dari sampingnya ya teman-teman ya. Situ juga Liberty Walk juga ada ya, Pendem juga ada, Pendem kalau nggak salah ya kemarin ya. Ini versi yang 132 teman-teman. Kalau 132 dia tidak perlu dicat ya, tapi kalaupun kalian pengen ngecat sih bisa juga ya sebenarnya ya. Tapi ini kalau yang 132 tidak perlu dicat. Ini ada yang versi Monkey, Honda Monkey, tapi sayang dia 1:12 kalau nggak salah. Apa 1 banding berapa ya itu ya. Jadi terlalu gede sih kalau menurut gue. Inisial D juga ada teman-teman di sini ya. Jadi kalian tinggal sikat-sikatin aja, itu banyak banget inisial D. Ya, itu dia. Dan kita lanjut lagi jalan-jalan lagi teman-teman ya. Di sini banyak juga figur-figur yang PO juga bisa deh kalau nggak salah di sini ya, PO-an ya. PO bisa, dan ini juga. Nah, ini juga nih teman-teman nih. Ya, banyak banget rakitan-rakitan seperti ini teman-teman yang baru muncul. Ini aja Evangelion X Yolo Art teman-teman. Jadi Evangelion rakitan juga teman-teman ya. Tapi gua nggak tahu sedetail apa rakitannya. Apakah sedetail versi Bandai apa enggak ya? Gue juga nggak tahu nih karena belum pernah nyoba teman-teman. Dan kita nemu ke toko diecast teman-teman ya. Tapi toko diecastnya di sini nggak terlalu banyak juga. Dia hanya menjual Hot Wheels yang lama-lama, dan kemudian juga jual Matchbox yang lama-lama. Kemudian juga ada yang Mini GT juga sedikit sih di sini ya. Jadi kalau kalian pengen beli silahkan nih tuh. Ini juga gua ketemunya juga motor-motoran gitu teman-teman. Ya ini kalau misalnya kalian mau beli juga bisa ya. Nah di sini juga ada panggung-panggungan teman-teman, idol teman-teman ya. Idol cosplay di sini cukup lumayan banyak cosplay. Kalau kalian pengen main cosplay, daftar cosplay teman-teman. Nah di sini ada nih Godzilla, gede-gede banget, dan harganya juga mahal-mahal banget teman-teman ya. Harga-harganya ini 3 juta ke atas teman-teman ya. 3 juta ke atas sampai 15 juta kayaknya. Di seberangnya juga ada nih ya, kayak gini-ginian Bear Brick juga ada di sebelah sininya. Dan ini Godzilla segala macem ya. Ini harganya cukup lumayan tinggi harganya ya kalau Godzilla itu teman-teman. Apalagi yang versi-versi statue. Versi-versi statue itu cukup lumayan tinggi teman-teman. Ya nggak kalau gue budget gue nggak masuk teman-teman ya. Budgetnya mahal banget teman-teman. Kalau versi Godzilla yang asli ya, budgetnya mahal banget. Dan bisa kalian lihat di sini, di seberang sini juga banyak juga ya. Ini mainannya juga cukup, kalau menurut gue ya, cukup lumayan rare semua ya mainannya di seberang sini. Karena di bagian atasnya ada Bear Brick lah, ada segala macam teman-teman. Nah itu yang cukup lumayan rare sih kalau menurut gue. Kalau Bear Brick itu cukup lumayan rare ya. Ini juga di sini dia menjual vinyl teman-teman. Ini dia vinyl yang cukup lumayan menarik ya. Nih dia vinyl-vinylnya. Ada Shinchan, tapi ini asli teman-teman ya, bukan yang versi palsu ya, vinyl palsu ya, bukan ya, ini versi asli. Jadi vinyl kayak Shinchan, Ultraman, Evangelion gitu ada semua di sini. Tapi vinyl teman-teman ya, dia kebanyakan dari Jepang teman-teman. Vinyl yang kalau menurut gue cukup lumayan agak langka-langka ya, vinyl-vinylnya teman-teman. Nah rata-rata vinyl kalau zaman dulu ya, atau di Jepang sekarang dia makainya plastik kayak gitu teman-teman, vinylnya ya. Biasanya kayak gitu vinyl-vinylnya. Di sini ada toko komik juga. Kalau kalian suka komik Marvel, komik Superman atau segala macem ya, di sini dijual semuanya komiknya. Cukup lumayan banyak. Dan ini juga ada juga ya toy designer lagi teman-teman ya. Toy designer cukup banyak di event kali ini teman-teman ya. Karena mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke mengapresiasi toy designer ini teman-teman ya, karena di Indonesia pun juga sudah cukup banyak toy designer, jujur aja di Indonesia cukup banyak, dan semakin berkembang juga toy designer seperti ini ya. Nah ini kan toy designer nih ya, seperti ini nih. Ini yang dari luar nih teman-teman, gua nggak tahu nih tapi ini dari mana.
Di situ nggak ada tulisannya ini siapa gitu kan dan dari mana gitu. Tapi ini kalau nggak salah di bagian sini ini tuh dari luar negeri ya, entah itu dari Malaysia, dari Thailand, dari Korea, dari Jepang, kalau nggak salah dari US ada juga deh kalau nggak salah ya, di invite juga teman-teman kalau nggak salah. Jadi ini gabungan ya, kebanyakan toy designer. Nah seperti inilah ya. Jadi di bagian belakang itu, di bagian belakang acaranya itu ada toy designers deret banyak banget. Jadi kalian tinggal milih aja mana yang kalian suka ya. Tapi toy designer kayak gini biasanya limited teman-teman. Limited berapa gitu, limited berapa, karena dia nggak banyak ya produksinya ya. Karena memang ini biasanya kalau toy designer kayak gini independen teman-teman. Independen dan dia nggak ya kalau misalnya dia dilirik sama perusahaan seperti Bandai gitu ya, atau Aoshima atau yang lain-lain ya, misalnya dilirik sama NECA atau yang lain-lain gitu, mungkin mereka ya baru naik namanya teman-teman ya. Tapi so far sih toy designer gini cukup banyak juga penggemarnya teman-teman. Toy designer seperti ini ya, dia ada yang custom juga, ada yang dia memang bikin dari 3D print ya kan, di print, tapi emang kreatif sih ya, kreatif. Dan ini barang-barangnya juga lucu-lucu sih kalau menurut gue ya. Lanjut lagi, kita jalan-jalan lagi teman-teman ya. Kita masih di bagian toy designer. Di sini banyak banget, serius. Banyak banget toy designer. Dan ini kita mulai masuk yang ke community teman-teman ya. Community. Di sini ada community juga berkumpul semuanya. Community. Nah, ini ada ini nih, tahi lalat ya kalau nggak salah nih ya. Mind blown ya. Tahi lalat. Ini menurut gue bagus-bagus sih ya. Tahi lalat ini sangat legend teman-teman ya, sangat legend ya. Untuk desainer untuk Indonesia ya, khusus Indonesia teman-teman, cukup lumayan bagus sih kalau menurut gue ya. Ada satu, karena tahi lalat itu kalau nggak salah dia sudah bekerja sama dengan Shinchan ya, sudah bekerja sama dengan karakter lainnya teman-teman. Nah di sini juga masih ada juga teman-teman toy designer ya. Jadi cukup banyak teman-teman toy designer di sini. Gua sini sampai agak-agak waduh, ini toy designer semua ya gitu kan. Dan penjualannya, karena kalau toy designer itu penjualannya agak-agak apa ya, cukup lumayan ini ya, banyak juga ya. Dan kebanyakan PO juga sih ya kan, kebanyakan PO juga teman-teman kalau toy designer ini. PO mau yang mana baru dia dibikinin lagi, ntar baru gitu, ada per batch-nya juga teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan toy designer kayak gini, atau kalian pengen nyiptain, gue sih pengen sih nyiptain kayak gini ya, nyiptain toy designer. Tapi sayangnya ya gue harus belajar dulu 3D teman-teman ya, baru deh bisa ya kan. Dan di sini ketemu Bro Anthony Kondar teman-teman, asik. Dia lagi jaga ya kan. Ini adalah standnya teman-teman ya. Di sini juga ada mini scale banyak banget, kalian tinggal pilih yang mau yang mana mini scale yang kalian suka teman-teman. Dan terakhir di pojok di sini ada komunitas Tomica Fan Club Indonesia. Seperti biasa ya, gue datang juga lah ke sini lah ya. Dan gue beli satu barang teman-teman dari sini teman-teman ya. Tapi nanti satu barang itu nanti akan gue bahas teman-teman ya di video gue selanjutnya teman-teman, yang gue dapat dari Tomica Fans Club Indonesia. Di sini juga ada Pak Rizky juga, kemarin ketemu juga sebagai ketuanya ya, pendiri. Ketemu juga, ngobrol juga gitu kan. Nah inilah dia. Dan oke, itu dia teman-teman ya. Thank you for watching ya. Itu adalah hari pertama teman-teman. Kalau misalnya kalian datang hari kedua ya mungkin nggak jauh beda barangnya dengan itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat ngincer barang ini dari pertama ya pasti ya incer aja sih. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.